Di Depok, ada sekelompok masyarakat yang tidak berkulit putih, tak berhidung mancung, tak berambut pirang, namun mereka disebut Belanda Depok. Para sejarawan menulis asal-usul mereka yakni budak-budak kolonial yang dimerdekakan oleh tuannya. Kisah hidup mereka beriringan dengan sejarah bangsa ini. Kisah tentang nasib anak bangsa yang terombang-ambing roda sejarah, dituduh sebagai antek-antek menjajah dan harus kehilangan sebagian besar harta benda, bahkan nyawa mereka. Kisah tentang Belanda Depok akan dibahas di video ini. Namun sebelum dilanjutkan, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Tersebutlah Cornelis Kastelein, seorang pebisnis kaya raya yang tinggal dalam benteng Batavia. Ia berkeinginan memperluas kebun pertaniannya. Di Depok, ia membeli tanah seluas 1.240 hektar. Guna mengelola dan menggarap tanah barunya yang luas itu, Cornelis membeli 150 orang budak dari pasar budak Batavia. Budak-budak itu kebanyakan berasal dari Bali dan Sulawesi Selatan. Cornelis lantas memberi nama pada budak-budaknya tersebut. Ia membagi mereka itu dalam 12 marga Belanda. Sebagai tuan, Cornelis sangat berbeda memperlakukan budak-budak tersebut. Di saat budak-budak kebanyakan hidup sengsara, budak Cornelis justru hidup sejahtera. Mereka hidup nyaman. Mereka diberi banyak fasilitas yang bahkan lebih baik dari orang-orang kebanyakan. Kehidupan budak-budak itu makin makmur justru setelah tuannya Cornelis tutup usia pada 28 Juni 1714. Mendiang tuan mereka meninggalkan surat wasiat yang isinya memerdekakan seluruh budaknya dan menghibahkan tanahnya di Depok tersebut untuk dibagi rata kepada mereka. Budak-budak tersebut telah bertahun-tahun hidup dalam lingkungan budaya Belanda, bahkan ada yang sejak masih belia. Maka gaya hidup para mantan budak itu menganut gaya hidup Belanda, terdidik oleh sistem pendidikan Belanda, bahkan menganut agama orang-orang Belanda, dan mereka tentunya sangat fasih berbahasa Belanda. Dari situlah asal-muasal munculnya julukan Belanda Depok. Kehidupan budak-budak tersebut makin nyaman dan makmur karena stabilnya wilayah Depok tempat tinggal mereka. Saking stabil dan teraturnya kota tersebut, Depok sampai mempunyai pemerintahan sendiri, menjadi semacam negara kecil. Tatanan pemerintahan Depok pada masa itu disusun oleh advokat Belanda dengan pengaturan bercorak republik, dengan presiden pertamanya G. Yonatan dan M.F. Yonatan sebagai sekretarisnya. Presiden Depok dipilih berdasarkan pemungutan suara terbanyak setiap 3 tahun sekali. Istana Presiden Depok berdiri kokoh sampai sekarang, yaitu Rumah Tua di Jalan Pemuda Pancoran Mas, Depok. Pemerintahan Depok dapat dikatakan hancur setelah bala tentara Jepang datang menyerbu Hindia Belanda. Seluruh hasil bumi Depok dirampas oleh Jepang. Namun begitu, hak-hak warga Depok untuk menjalankan tradisi budaya Eropa tidak dilarang. Apalagi, selama masa Jepang, wilayah Depok bisa dibilang wilayah yang paling aman. Hampir tidak ada perlawanan dan bentrokan fisik di kota tersebut. Tapi situasi berubah total saat Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia menjadi negara merdeka. Semangat nasionalisme mendidih hampir di setiap jiwa bangsa Indonesia kala itu. Semangat itu membuat mereka melakukan aksi pembersihan terhadap apapun yang berbau asing, terutama Belanda, di setiap jengkal wilayah Nusantara, tak terkecuali di Depok. Laskar-laskar pemuda pun terbentuk. Para anggota PETA di Depok membelot dan membentuk kesatuan-kesatuan laskar. Di antaranya adalah Angkatan Muda Republik Indonesia atau AMRI di bawah kepemimpinan Margonda, Laskar 21 di bawah pimpinan Tole Iskandar, dan Pertahanan Daerah di bawah pimpinan Nisin Manyir, serta masih banyak tokoh lainnya.
Pada 7 Oktober 1945, kerusuhan sosial mulai terjadi di Depok. Penduduk pribumi memboikot orang-orang Eropa, termasuk siapapun yang dinilai menjadi kaki tangan Belanda, tak terkecuali mereka yang disebut Belanda Depok. Para laskar rakyat menghalangi orang-orang Eropa membeli kebutuhan sehari-hari. Para laskar itu ingin melumpuhkan aktivitas perekonomian orang-orang Belanda dan mereka yang dianggap kaki tangannya. Kerusuhan makin marak di mana-mana. Pada 8 Oktober 1945, segerombolan orang bersenjata bambu runcing merampok 5 keluarga yang dianggap kaki tangan Belanda. Mereka menjarah semua barang kekayaannya. Selain itu, gudang-gudang koperasi tempat penyimpanan pangan dijarah sekelompok gelandangan. Lalu pada 11 Oktober, sekitar 4.000 orang datang ke Depok. Rombongan itu merampok dan mengobrak-abrik rumah dan mengusir penghuninya, terutama warga yang dianggap kaki tangan Belanda. Siapapun yang mencoba melawan orang-orang bersenjata itu bakal dipenggal atau dibawa ke penjara Paledang di Bogor untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan dan anak-anak di bawah usia 13 tahun ditempatkan di gedung Kemente Bestur. Guna menyelamatkan diri serta harta mereka, banyak warga mencoret rumah atau toko mereka dengan kata-kata milik pribumi. Beberapa tuan tanah banyak yang mengungsi mengamankan diri di rumah jongosnya atau berlindung di rumah orang-orang kampung di luar Depok. Pemerintah Republik Indonesia yang baru saja terbentuk tak bisa berbuat apa-apa selama peristiwa Gedoran Depok. Mereka belum mempunyai cukup kendali atas keamanan wilayah. Dan peristiwa Gedoran Depok pada Oktober 1945 tersebut menjadi salah satu noda hitam dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Demikian sekilas tentang peristiwa Gedoran Depok. Semoga peristiwa sejenis tak terjadi lagi di tanah air kita. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silakan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda.